Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL. Kita lanjut lagi belajar di HTML basic ya. Kali ini kita masuk ke forms, HTML forms. Jadi kita masih di w3schools.com. Kita pakai di bagian forms, jadi kalian bisa scroll ke bawah. Kita melewati beberapa hal, nanti beberapa hal ini tetap akan kita pelajari tapi sambil jalan. Kita masuk ke elemen kita yang nanti akan sangat penting sekali dalam membuat aplikasi web kita, karena nanti kita akan bekerja dengan database juga. Dan juga untuk menambah interaktivitas website kita harus tahu seluk-beluk forms. Forms itu bahasa Indonesianya adalah formulir. Jadi sebuah form atau formulir itu digunakan untuk mengumpulkan inputan dari user. Contoh, kalau kalian login di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di login tempat-tempat website yang membutuhkan login yang lain, itu kamu ngisikan username dan passwordnya itu ke dalam sebuah form. Ya, kemudian input yang dimasukkan oleh user itu paling sering dikirim ke server untuk diproses berikutnya. Jadi misalnya kalian klik submit seperti ini, misalnya first name, last name, John Doe, klik submit. Biasanya setelah klik submit, data yang diinputkan di sini di form ini akan dikirim ke server untuk dilakukan pemrosesan. Kalau misalkan prosesnya adalah login, maka nanti di server akan melakukan login. Kalau misalkan prosesnya registrasi ya, kalian daftar akun baru di Twitter gitu kan, register dulu. Maka processing yang dilaksanakan juga yang terkait dengan registration. Kemudian untuk form, elemen form itu dibuat dengan menggunakan form garis miring form seperti ini. Untuk pembukanya tanda kurung siku form, kemudian untuk tutupnya adalah kurung siku garis miring form, tag buka dan tag tutupnya. Kemudian elemen yang kedua dalam form, ini form untuk membuat form secara keseluruhan. Jadi kalau kayak gini, first name, last name, dan tombol submit ini, dia merupakan satu formulir yang sama ya. Kemudian di dalam form itu kamu bisa buat input. Ada beberapa macam input. Ada inputan dengan tipe teks yang nanti dia munculnya adalah sebuah teks single line input seperti ini. Ini input teks. Kemudian yang kedua adalah radio button untuk choice atau untuk pilihan. Untuk ini seperti pilihan yang bulat itu. Kemudian ada checkbox untuk centang, kemudian ada tombol submit, kemudian juga kita juga bisa bikin button general ya. Kalau submit ini button untuk tombol untuk mensubmit data ke server. Kalau button ini bisa dipakai untuk apa saja. Ada banyak sekali macam input, ada juga password. Ini di sini bisa ada link yang bisa kita masuk ke input types yang lain. Nah, ini ada banyak sekali input tipe yang lain. Yang paling sering kita pakai memang ini, text, radio, checkbox, submit, button, dan juga password. Tapi yang lain juga ada banyak. Ada button, checkbox, color, date, time, local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, reset, search, dan seterusnya. Nah, untuk tipe type text itu seperti ini. Ada text ya. Kemudian untuk input type password itu seperti ini. Inputnya menimbulkan bulat-bulat gitu karena dia diberi password. Input type submit ini adalah button seperti ini. Kemudian input type reset ini untuk melakukan reset ya, mereset isi form ke dalam nilai defaultnya. Kemudian radio itu seperti ini, radio button. Ini radio button. Kemudian checkbox ini seperti ini. Nah, ini input type checkbox. Bedanya apa? Kalau radio button ini hanya bisa pilih salah satu, nggak bisa pilih dua. Ya, kalau checkbox ini bisa pilih lebih dari satu, dicentang lebih dari satu. Kemudian button ini untuk button bisa dikombinasikan untuk berbagai macam masalah, untuk berbagai macam action ya. Contohnya di sini menampilkan hello world. Kemudian input type color nanti inputan berupa warna. Nah, seperti ini input type color. Oke. Kemudian ada date,
date time, email, file, hidden month, number, dan seterusnya. Sekarang akan kita coba satu demi satu, ya. Seperti biasa, exam harus nyala. Kemudian saya close aja deh. Kemudian kita buka CMD, command prompt, run as administrator. Oke. Kemudian kita masuk ke working directory-nya, kita ganti ke working directory kita, cd exam garis miring basic html cd exam htdocs basic html. Oke, kemudian kita masuk ke Visual Studio. Bagi yang Visual Studio-nya nggak bisa dibuka dengan kode spasi titik pada command prompt, kalian bisa langsung buka Visual Studio Code di sini, di browser. Visual Studio Code di browser, run as administrator, kemudian kalian bisa langsung open folder ya. Open folder, kemudian buka aja foldernya Basic HTML. Jadi ada banyak cara. Kita buka folder kita yang sudah kita pakai kemarin. Seperti biasa kita adjust kanan kirinya. Oke, nah sekarang kita buat file baru untuk HTML input. HTML form titik HTML. Hati-hati salah ketik. Oke, nah sekarang kita coba untuk yang input type text, ya, inputan yang pertama. Kita doctype dulu, jangan lupa doctype HTML, kemudian HTML head, title-nya adalah HTML forms. Oke. Kemudian di bawahnya head adalah body, kemudian kita kasih judul form dengan input text, view word wrap. Kalian nggak harus word wrap ya, maksudnya Bu Dewi agar supaya tampilannya bisa terbaca seluruhnya tanpa harus scroll ke kanan. Form dengan input text, oke. Sekarang kita buat formnya. Form. Kalian dalam membuat kode program, belajar mengkode program dalam bentuk apapun itu, maka saya tekankan kalian harus ketik sendiri. Jangan biasakan copy paste. Karena kalau kalian copy paste, kalian nggak akan pinter-pinter. Ini kunci yang paling dasar dalam belajar menjadi pemrogram yang baik. Kalian harus pinter ketik kode program, dan juga kalian juga harus pinter googling, ya. Karena saya nggak akan minta kalian untuk menghafal seluruh kode program, tapi kalian harus pinter googling, karena nggak ada programmer yang hafal 100% kode program yang mereka butuhkan. Pasti ada sana sini yang diambil dari Google, dan itu it's okay, sama sekali nggak apa-apa dan totally normal, sangat-sangat normal. Oke, form bisa kita kasih label. Seperti ini, for fname, first name, kasih nama first name seperti itu, titik 2, kemudian jangan lupa kasih BR, lalu ini untuk input type sama dengan text, ya. Kemudian kasih ID, jangan lupa ID-nya bebas ya. Ini nama fname ini karena dia untuk first name. Kalian bisa kasih nama yang lain, label yang lain. Jadi nggak harus labelnya fname. Ini contoh aja, fname ini bebas. Kasih ID fname. Kemudian name, fname. Kenapa ada ini? Ada label dan ID dan juga name, karena setiap elemen dalam form itu harus ada namanya.
Ada yang pertama ada labelnya dan juga ada namanya. Jadi ini label, ini adalah label. Label itu kita namai dengan fname. Boleh kamu namai dengan nama yang lain, tapi harus relevan dengan label itu. Jadi karena ini digunakan untuk first name, maka dikasih nama fname seperti itu. Kemudian inputan yang pertama ini, inputan teks yang pertama ini kita kasih nama fname dan juga id fname. Inputan yang pertama ini dikasih nama fname dan juga id-nya fname. Namanya fname dan juga id-nya fname. Input kita yang pertama ini kita kasih id fname dan juga nama fname. Kenapa? Karena dia relevan dengan kegunaannya. Kegunaannya digunakan untuk menginputkan first name. Nah, kalian bisa kasih id dan name yang lain selama dalam satu form itu tidak boleh ada id dan name yang sama. Jadi kalau fname ini sudah dipakai untuk inputan yang pertama, maka di inputan yang kedua namanya harus diganti. Nggak boleh lagi fname, gitu ya. Oke, kemudian enter. Kita kasih label kita yang kedua untuk ini, membuat ini last name. Label for sama dengan lname untuk last name ya. Last name. Kemudian br di sini, br. Lalu input teks yang kedua yang ini kita buat input type text, kemudian id-nya sama dengan lname, name-nya sama dengan lname. Oke, seperti ini. Nah, kita save. Sekarang kita buka di localhost garis miring basic html garis miring html form titik html. Nah, seperti ini, first name, last name ya. Ini untuk form dengan input text. Sekarang kita coba tipe yang lain, input type password. Oke, di sini kita kasih br, kasih h1 lagi, h1 form dengan input password. Nah, oke, kita buat formnya seperti ini, kasih label for kita untuk form login ya, kita buat di sini seperti ini. Form login ada username, ada password. Form username, kemudian kasih nama username, br. Oke, kemudian ada input type. Yang pertama untuk memasukkan username ini masih pakai tipenya masih pakai text id username, kemudian name, username juga. Oke, terus br, kemudian kasih label lagi for password, titik 2. Nah, ini tadi belum kasih titik 2, username. Gini deh, saya geser ke sini. Oke, ini agak digeser ke sini. Nah, biar lebih lebar. Oke. Nah, kelihatan lebih jelas, tidak ngeluh. Label for password, kemudian input yang kedua, input type sama dengan password. ID sama dengan password, name sama dengan password. Oke.
Save. Kita cek lagi di sini. Nah, username kemudian password. Kalau yang input type password dia titik-titik gini. Ya. Kemudian yang username dia masih bisa diisi teks. Ada kayaknya kurang BR nih. Nah, ini di sini kurang BR. Kenapa? Karena ini kelihatan nggak ke bawah. Kita save. Sorry, Ctrl S. Kemudian reload. Nah, sip. Itu untuk form dengan input password. Ini bisa kalian manfaatkan untuk pengisian password baik di form login atau form registrasi. Kemudian ada input type submit. Ya, submit ini digunakan untuk membuat tombol seperti ini. Tombol submit. Ini bisa kita tambahkan di semua macam form. Jadi contoh di sini kita modif. Nah, kita tambah submit gini ya. Form dengan input text dan submit. Jadi form yang atas ini akan kita tambahi tombol submit di bawahnya. Paling bawah kasih BR. Kita kasih input type submit. Nah, ID sama dengan submit. Seperti ini. Sorry, kasih name juga. Name sama dengan submit. Oke, kita save. Coba di sini kita reload. Nah, dia muncul tombol submit di sini. Ketika diklik tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Ya, karena memang belum kita koneksikan dengan database. Jadi kalian belajar database, basis data di mata pelajaran basis data itu fungsinya salah satunya adalah untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi baik web ataupun aplikasi berorientasi objek. Nah, ini tombol submit. Kemudian ada input type reset. Reset ini digunakan untuk reset form ke default value. Ya. Jadi di sini bisa selain kita tambah tombol submit, kita juga bisa tambahkan tombol reset bawahnya. Kasih BR jangan lupa. BR atau enggak usah. Biar ada di sampingnya. Input type reset seperti ini. Oke, kita lihat di sini ada tombol reset. Kalau misalkan ini kalian isi, kemudian di reset, nah dia akan hilang isiannya di sini. Itu fungsinya tombol reset. Kemudian berikutnya, ini judulnya kita modif lagi karena tambah satu elemen. Untuk type text, submit, kemudian dan reset. Oke. Nah, sip. Kemudian berikutnya input type radio. Radio ini digunakan untuk klik-klik seperti ini. Ya. Kita tambahkan aja di bawahnya. BR untuk enter, kemudian H1 form dengan input radio button, tombol radio. Form bawahnya sorry, di atasnya dikasih keterangan dulu, si paragraf dulu. P, pilihlah mata pelajaran favorit Anda. Gini. Kemudian dalamnya ini dikasih input radio. Input type sama dengan radio. Kemudian kasih ID. Nah, mapel yang pertama basis data. Kasih name. Nah, untuk radio hati-hati dalam membuat name. Ini untuk keseluruhan radio button dalam satu form yang sama, itu namanya harus sama. Ya, karena kalau beda-beda, maka dia akan dianggap sebagai radio button yang berdiri sendiri.
Nah, kalau mau seperti ini dalam satu kesatuan yang sama, ini harus diberi nama yang sama tapi dengan ID yang berbeda-beda. Oke. ID dan value-nya harus berbeda. Ini namanya dikasih nama mapel favorit gitu. Kemudian value kasih value basis data. Oke. Value basis data seperti ini. Jangan lupa label labelnya, masuk bawahnya label for basis data. Ini masih basis data. Kemudian BR label, jadi ini label untuk, jadi ini label for ya, label untuk basis data, artinya label untuk radio dengan ID basis data, itu maksudnya. Yang kedua adalah input type radio lagi. Untuk pilihan mapel yang kedua kita kasih ID PBO gini misalnya. Kemudian name-nya harus sama mapel favorit. Kita kasih value sama dengan PBO begini. Kemudian kita kasih label for PBO pemrograman berorientasi objek, seperti itu. Lalu BR. Oke, kemudian untuk pilihan yang ketiga, input type radio ID PWDPB, name sama dengan PWDPB. Name-nya mapel favorit. Nah, ini harus hati-hati, ini harus sama. Value sama dengan PWDPB. Oke. Kemudian jangan lupa dikasih label for PWDPB. Labelnya adalah pemrogram web dan perangkat bergerak. Oke, saya ulangi penjelasan sedikit ya. Jadi ini tipe input ini menspesifikasikan pembuatan inputan dengan tipe radio. Kemudian dikasih ID basis data. Jadi ID ini untuk membedakan satu input dengan input yang lain. Maka ini setiap inputan ini radio button ini memiliki ID yang berbeda-beda. Name itu namanya sama karena dia satu form yang sama ini. Satu kesatuan form yang sama. Kalau namanya kamu bedakan, maka dia bisa dipilih semua-mua. Karena ini berbeda-beda, karena namanya sama, jadi dia dianggap sebagai satu kesatuan inputan yang sama, sehingga dia bisa dipilih salah satu. Kemudian value ini adalah data yang dikirim ketika form ini disubmit ya. Jadi kalau inputan berupa teks seperti ini kan kita bisa ngisikan nilainya bebas sesuai dengan apa yang kita mau misalnya. Ini menjadi value. Tapi kalau radio button kan nggak bisa diisi, nggak bisa kita isi. Maka kita harus kasih value. Maksudnya ketika kita milih salah satu ini, kemudian kita pilih submit, klik submit, value itulah yang akan dikirim ke server untuk diproses lebih lanjut. Ya, jadi ini value dan value ini harus ada. Kemudian label itu akan tampil di sini. Ini label. Ini adalah label. Kemudian untuk merujuk label mana yang harus ditaruh di mana itu adalah dengan menggunakan for. Jadi kalau label for basis data artinya ini adalah label yang akan dikasih ke inputan dengan ID basis data. Begitu pula dengan label for PBO ini akan menjadi label yang akan yang akan ditampilkan untuk inputan dengan ID PBO. Jadi ini jangan sampai tertukar-tukar. Kita coba dulu, kita save. Sini. Nah,
Ini bisa kita pilih salah satu. Biasanya di bawahnya juga akan ada tombol submit. Itu untuk inputan dengan radio button. Kita lanjut dengan checkbox. Ya, kita buat di bawahnya BR untuk enter. Kasih H1 dulu. Sorry. Form dengan input checkbox. Checkbox ini adalah centang-centang. Nah, misalnya kita kasih P dulu, judul. Kita kasih paragraf ya, keterangan di atasnya. Pilihlah apa saja hobi Anda. Gini. Lalu buat form. Kemudian yang pertama input type. Untuk cek yang pertama input type checkbox, kemudian ID. Membaca, hobi lah, hobi 1 ini. Oke. Kemudian name hobi, ini name harus sama semua juga ya. Untuk seluruh checkbox dalam satu form yang sama, name harus sama karena ini terkait dengan hobi. Kita kasih nama hobi. Kemudian value-nya yang pertama misalnya membaca, tutup. Jangan lupa dikasih label for hobi 1, label untuk hobi 1, membaca. Oke, CBR. Kemudian yang kedua input type checkbox, ID-nya hobi 2 begini. Kemudian name hobi, value berenang. Oke. Jangan lupa kasih label for hobi 2 berenang. Nah, kemudian yang ketiga input type checkbox, ID sama dengan hobi 3, name sama dengan hobi, value sama dengan memasak. Gini. Kasih label for hobi 3 memasak. Nah, ini belum ada PR-nya. PR. Oke. Sip, kita cek. Nah, membaca, berenang, memasak. Nah, ini bisa dicentang semuanya atau salah satu. Oke. Lanjut untuk form berikutnya, button. Ya. Kasih H1 lagi. PR dulu lah, biar berjarak. H1 input button, tombol. Contoh, input type button. Nah, button ini ada spesifikasi atribut tertentu, yaitu namanya atribut onClick. Ini memberi perintah jika button itu diklik, apa yang harus dilakukan oleh button itu. Jadi apapun yang harus dilakukan oleh button itu pada saat diklik, itu semuanya dituliskan di onClick. Contoh di sini alert itu untuk menampilkan alert ya. Hello world, begini. Kemudian
value ini yang akan tertulis di buttonnya. Jadi kalau kamu tulis click me seperti ini, maka di buttonnya akan ada click me. Nah, khusus untuk button ini bisa ditaruh di dalam form ataupun di luar form, nggak masalah. Nah, kenapa tadi kita nggak kasih form? Karena ini contoh untuk yang di luar form. Oke, reload. Nah, ini ada click me, akan muncul hello world. Alert, ini untuk alert. Hello world. Ini alert ini bisa kita ganti isinya. Terima kasih sudah klik saya gitu. Kemudian value ini juga bisa kita ganti sesuka hati kamu ya, apa yang kamu mau, atau kalau sudah masuk ke aplikasi ya sesuai dengan kebutuhan di aplikasi itu. Reload. Nah, value-nya ini akan muncul sebagai teks pada button, jadi nggak perlu label. Nah. Oke, itu untuk button. Kemudian berikutnya ada input type color. Kita kasih di bawahnya H1 input type color seperti ini. Ada form, kemudian kasih label for favorite color, nggak apa-apa, kita ikuti itu. Pilih warna favoritmu seperti itu. Kemudian di bawahnya input type color, kemudian dikasih ID color, kasih name color seperti itu. Oke, kita save, kemudian di reload di sini. Ini pilih warna favoritmu. Nah, bisa kita pilih seperti itu. Bisa pakai slider, juga bisa pakai klik-klik di sini. Bisa juga masukkan nilai RGB di sini. Bisa juga nilai HSL atau hex dan lain sebagainya. Itu untuk input color. Oke, kita lanjut untuk tipe berikutnya, yaitu date ya. Ini dia digunakan untuk menginputkan tanggal. Kita coba langsung aja. Kasih BR, kemudian H1 untuk judulnya, input tanggal atau date ini. Kemudian buat form, kemudian kasih label dulu, ultah contoh tanggal ulang, atau gini aja deh, ulang tahun. Oke. Kemudian kasih inputnya, input tipenya date, ID sama dengan ultah, name sama dengan ultah. Oke, save. Lalu kita cek di sini. Nah, ini adalah input dalam bentuk tanggal. Nah, ini bisa kita pilih tahunnya, tahun masa depan ataupun tahun masa belakang ya. Kemudian bisa pilih bulan dan tanggal dan seterusnya. Itu untuk input date. Kemudian input datetime local ini digunakan untuk tanggal dan waktu ya.
Kita tambahkan aja di sini datetime local. Tambahkan bawahnya, dikasih BR dulu biar jadi satu. Label for the day time kasih bahasa Indonesia aja, ulang tahun, hari dan jam, gini. Kemudian bawahnya input type datetime local, ID, kasih jam ultah, name. Ini ID dan name ini namanya bebas ya, asalkan kamu konsisten, jadi jangan diganti-ganti. Maksudnya jangan diganti kalau dalam form yang sama, untuk setiap elemen itu ID-nya harus beda-beda tapi namanya harus sama. Kalau komponennya sama, jadi kalau ada 3 radio button, satu radio button dengan 3 pilihan seperti tadi, maka untuk ID-nya masing-masing tombol itu beda-beda tapi nama yang ketiganya harus sama. Oke. Kita cek di sini. Save, reload. Nah, oke, ini ada hari dan jamnya ya. Jadi selain tanggal, kita bisa set jamnya gitu. Itu untuk datetime local. Kalau yang date itu hanya tanggal saja, kalau yang datetime local itu sama jamnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah input type email. Kita lanjutkan. CBR H1 input email. Gini. Kita buat form. Kasih label dulu. Label for email. Misalkan di sini masukkan email Anda. Lalu di sini kasih input type email, ID email, name email. Oke. Save. Kita cek di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk inputan email. Ya. Dia akan auto mengkosongkan, kalau misalkan ada besar kecilnya, dia akan auto mengecilkan huruf-hurufnya, terus dia akan auto juga menghilangkan spasi. Kalau ada spasi depannya gini, ketika disubmit nanti spasi itu akan auto dihilangkan oleh input type email. Kemudian misal sih kita kasih submit ya, kita coba apakah dia bisa auto validasi. Kita kasih tombol submit, BR input type submit, S-nya kecil, value sama dengan submit, name sama dengan submit, ID sama dengan submit. Kita coba. Nah, kita coba isikan email, tapi salah. Harusnya email kan formatnya begini, email@sesuatu.com gini ya. Sekarang kita cek seperti ini, email saja, formatnya salah. Nah, dia akan auto memvalidasi. Jadi dia akan ada please include an add in the email address. Email is missing an add. Jadi kalau kita salah nuliskan email, salah nulis format email, dia akan auto memvalidasi jika menggunakan input type email ketika disubmit ya. Bedanya dengan yang input type text,
Kalau yang ini kita bisa mengetikkan apapun, tidak ada validasinya, kecuali kita buat manual validasinya. Tapi untuk yang input type email, dia ada auto validasi di sini, auto validasi. Nah, kalau begini bisa. Tapi kalau emailnya salah, contoh kita random aja, terus di submit, dia nggak mau submit. Itu untuk input type email. Kemudian ada juga input type file. Ini untuk semacam select upload file ya. Kita coba juga kasih PR H1 input file form, kasih label for my file, pilih file sini, kemudian input type sama dengan file, ID sama dengan my file, name sama dengan my file. Ini kita coba. Nah, ini seperti ini. Ini bisa kita klik buttonnya, kemudian di situ kita bisa pilih file, gitu ya. Biasanya ini dipakai untuk form-form yang ada permintaan untuk mengupload beberapa file, satu atau lebih file gitu. Biasa menggunakan input file. Kemudian ada input hidden. Ini dia digunakan untuk input type yang tidak ditunjukkan ke user ya. Biasanya kalau ada formulir, ada beberapa formulir yang tidak bisa dimodifikasi oleh user, jadi nggak bisa diisi. Kita contoh PR A1 input hidden form, kita kasih seperti ini aja, add name, first name, kemudian input type text. Yang pertama ini kita kasih teks biar tahu bedanya antara hidden dengan yang nggak hidden. ID f name, name sama dengan f name, br, kemudian input type hidden, ID misalnya di sini nomor, kalau gitu kita samakan aja, customer ID ini sama dengan customer ID. Kemudian nah ini ada value, nanti value ini akan ditampilkan di input yang terhidden itu tadi, cuman dia nggak bisa dimodifikasi. Ini kemudian input type, kasih button submit ya, submit value, submit. Oke, contoh input type hidden, reload. Nah, nggak kelihatan, tapi dia ada, cuman dia nggak kelihatan karena hidden. Biasanya dia digunakan untuk mengirimkan data ke database, di mana data itu tidak bisa dimodifikasi oleh customer. Kemudian ada input type month. Ini untuk memasukkan bulan. Satu input month atau bulan kalender ya, bukan bulan rembulan.
form label for birthday month, bulan ulang tahun, birthday month and year. Kemudian ini dia nggak ada tanggalnya, harusnya dia cuman bulan aja. ID, di month, name sama dengan birthday month. Oke, cek. Nah, seperti ini. Maret tahunnya bisa diganti-ganti, 2020, Februari 2020 atau yang lainnya. Jadi hanya bulan dan tahun aja. Kemudian ada input type number. Ini khusus untuk angka. Jadi kalau diisi huruf dia nggak mau. BR. Kenapa ini kita bahas semua? Karena ini sangat penting sekali ya. Banyak sekali dipakai untuk nanti untuk aplikasi web kita. Karena semua di mana-mana halaman web itu butuh data yang baik itu diinputkan oleh user atau secara otomatis masuk ke sistem. Input angka atau number. Oke. Form label dulu, label for jumlah, kemudian jumlah, katakan 1 sampai 100. Jadi kita bisa batasi sampai berapa. Kalau kita batasi 1 sampai 100, yang isinya 101 nggak mau, harusnya nggak mau. Input type number, ID-nya jumlah, kemudian name jumlah, kasih minimalnya berapa, minimalnya 1, kan kita maunya 1 sampai 100 ini, atau kamu bebas, kamu mau batasi sampai mana. 100 ding. Oke. Kita reload lagi. Nah, ini maksimal dia 100. Setelah 100 dinaikkan lagi, nggak bisa. Jadi kalau input number ini punya tanda plus atas bawah, panah atas bawah ini ya, untuk men-increment atau men-decrement angkanya. Increment itu artinya naik, decrement itu artinya turun. Kemudian ada restriction, salah satunya ini seperti min dan max, ini restriction. Kemudian juga bisa check disabled, max length, min, pattern, read only, required, size, step, dan value. Ini yang paling sering kita pakai, ini value, kemudian min dan max. Untuk form yang dengan menggunakan restriction itu bisa kita, ini contohnya ya, min dan max. Kemudian misalnya kamu punya radio button yang pengen di disable, jadi kamu tinggal nuliskan di setelahnya radio itu. Contoh mana ya, radio tadi di Oke, ini contoh. Disabled gini. Atau disabled sama dengan true. Kita cek. Nah, ketika kita disabled sama dengan true, dia nggak bisa dipilih. Ya,
Itu salah satu contoh penggunaan restriction dalam form. Oke. Kemudian contoh yang checkbox, kita kasih checked. Ini ada restriction check ya, check ini. Contoh yang checkbox pertama, kita kasih checked sama dengan true. Oke. Reload. Nah, ini dia auto tercentang ya. Yang misalkan kita matikan kemudian reload lagi, dia auto tercentang karena dia dikasih check sama dengan true. Itu contoh penggunaan restriction yang umum dipakai ya. Kemudian ini contoh yang ada di sini, nanti bisa kalian coba sendiri ya dengan menggunakan kalau tadi kita pakainya min and max untuk form kita, minimalnya 1, maksimumnya 100 untuk yang input number. Dia di sini ditambah dengan step dan value. Nanti kalian coba hasilnya gimana. Misalkan biasanya dia kalau step 10 berarti kenaikannya 10 demi 10. Jadi kalau panah atasnya ini dinaikkan, dia kalau ini kan naiknya 1 demi 1. Kalau yang stepnya 10, dia biasanya naiknya 10 demi 10. Oke. Kemudian input type range, ini untuk jangkauan ya. Jangkauan. Sekarang kita coba juga. BR H1 input range. Form, kemudian kasih label for volume. Ini volume 0 sampai 50. Oke. Kemudian input type range, ID-nya vol, name vol, minimalnya 0, max-nya 50. Kita cek jadinya seperti apa. Nah, ini range. Nah, nanti ini kurang tanda kurung tutup sih di sini. Ini nanti juga bisa menginput, menspesifikasikan angka ya. Jadi kalau misalkan kita mau inputannya itu adalah angka 75, kira-kira ya di sini. Nanti akan bisa dikonversikan ke dalam angka eksak juga. Oke. Itu input range. Kemudian input search. Ini untuk pencarian. BR H1 input search atau pencarian. Gini, form label for is cari di Google gitu misalnya. Kemudian input type search, ID cari, name sama dengan cari. Oke, kita cek. Nah, ini seperti ini. Kita tes ya. COVID, enter. Nggak mau connect ke Google. Oke, ini belum, karena belum dikasih action untuk bisa koneksi pencarian ya. Tapi itu bisa menjadi satu langkah awal bagi kalian untuk benar-benar melakukan pencarian. Kemudian ada input type tel. Kalau kalian masih ingat, kalau kalian registrasi Shopee atau Tokopedia atau yang lain, biasanya kalian sudah masukin nomor HP kan. Nah, itu biasanya menggunakan input type tel. Telepon artinya. Kita coba BR H1 input tel. Contoh telepon number.
Kemudian di sini bikin form label for gini, kita Indonesia aja sekarang. Masukkan nomor telepon Anda begini, lalu input type tel ID tab name tab. Kemudian kita bisa kasih patternnya misalnya 0341 strap nomor misalnya. Di sini bisa kita set di situ 0 misalnya, kemudian 0 sampai 9. Ini untuk kode area 0 sampai 9. 0341 kan 4 digit ya, berarti ini 0. Ini 0 sampai 9, 0 sampai 9 yang kedua, sampai 0 sampai 9 yang ketiga. Artinya kode area itu kan bisa jadi 0999, bisa jadi seperti itu. Kemudian dia biasanya strip. Kemudian nomor telepon rumah itu biasanya dia 6 digit ya. Jadi kita kasih 6 digit ini, 0 sampai 9. 0 sampai 9. 0 sampai 9. 0 sampai 9 ini. Oke. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Oh, kurang 1. 0 sampai 9. 6. Gini. Nah, kita coba reload. Nah, 0341 800 884. Contoh seperti itu. Kemudian sorry, ada kesalahan. Kesalahan di pattern ya. Oke, kita perbaiki dulu. Harusnya begini. 0 sampai 9 begini, kemudian 4. Nah, 0341. Oke. Kemudian ini 6 digit ya, jadi nggak ditulis 6 kali, tapi ini cukup 1 kali 0 sampai 9. Kemudian kita kasih 6 digit. Ctrl S. Kita coba lagi. 0341 400 884. Oke lah, semacam seperti itu. Nanti kalian silahkan coba-coba lagi karena ini jarang dipakai. Input type time ini sama seperti input type date. Jadi dia, nah, tapi khusus untuk waktu ya. Tadi kan kita sudah coba di date and time di sini. Nah, ini sama seperti ini, tapi diambil ini aja. Jadi kalian bisa coba sendiri untuk yang time. Kemudian URL ini biasanya nanti di ujung-ujung, misalnya www.facebook.com. http www.facebook.com misalnya. Nah, ini URL-nya salah input ya, harusnya dia ada keterbatasannya ini. Kita coba kasih random ya, Facebook. Nah, nggak mau .com misalnya, nggak mau, kasih www, submit, dia nggak mau, kasih http, ini baru dia mau. Oke.
Jadi dia harus hanya bisa diisi oleh format URL lengkap. Ini kalian coba. Nah, week ini sama seperti month, tapi dia untuk minggu. Ya. Sunday, Monday, minggu pertama atau minggu keberapa, misalkan minggu ke-31. Jadi kalian bisa coba sendiri, ini sama seperti date and time. Oke, habis. Ini form yang kita coba ini adalah form yang paling sering dipakai ya, mulai dari input text, submit, reset, password, radio button, checkbox, type color maksudnya, date and time, email, file, month, angka, range, search, dan telepon. Nah, yang lain seterusnya kalian bisa coba sendiri. Jangan lupa hasil praktikumnya, satu file ini kalian upload di aktivitas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.